Di sebuah sungai yang sangat jernih, ada seekor monyet yang sedang bergelantungan di pohon sambil memakan buah-buahan. Dia sangat riang dan gembira sekali sambil melihat pemandangan gunung-gunung yang ada di depannya. Dia tertawa-tawa, hahaha, ketika melihat seekor kura-kura yang tubuhnya kecil, mungil, dan juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Monyet itu sambil bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon yang lain, dia mengejek si kura-kura. Hai kura-kura, kamu itu nggak bisa jalan lebih cepat ya? Dari tadi jalan kok tidak sampai-sampai. Hahaha. Begitulah si monyet tertawa, yang diikuti dengan hewan-hewan lain yang ikut menertawakan si kura-kura. Kura-kura tadi dia menangis di dalam hati, tetapi dia tetap berjalan dengan mantap untuk menuju ke tujuannya. Sampai rumah, dia bercerita kepada ibunya, "Ibu, ibu, kura-kura tadi diejek sama monyet. Monyet mengatakan kalau kura-kura itu tidak bisa jalan dengan cepat." Kemudian ibunya si kura-kura berkata, "Tenang, nak. Kamu itu adalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing." Mendengar kata-kata yang sangat merdu dan juga mencerahkan hati tersebut, si kura-kura kemudian dia menahan tangisnya. Dia kembali yakin dan semangat. Dan malam itu dia bisa tidur dengan pulas. Tetapi, apa yang terjadi dengan keesokan harinya ketika mereka berada di sekolah hewan? Guru mereka si harimau berkata pada hari itu, "Wahai murid-muridku, hari ini di sekolah hewan di hutan ini, aku akan mengadakan sayembara untuk lomba menuju ke puncak gunung." Nah, semuanya sangat bahagia, sangat senang, dan termasuk si monyet sangat senang. Tetapi dia kemudian melihat kepada si kura-kura sambil berkata, "Hei kura-kura, kamu tidak usah ikut karena kamu pasti kalah." Mendengar hal itu, kura-kura menjadi berkecil hati. Tetapi harimau guru mereka berkata, "Monyet, kamu tidak boleh seperti itu. Lomba ini boleh diikuti oleh siapa saja. Oke, besok pagi kita akan lomba. Apakah kalian sudah siap?" "Siap!" Semuanya siap. Kemudian malam itu si kura-kura tidak bisa tidur karena dia membayangkan bagaimana dengan tubuhnya yang kecil itu dia bisa menang dalam lomba tersebut. Pasti sangat tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Ibu dari kura-kura tadi berkata, "Tenang nak, kamu yakinlah pada ibu bahwa kamu ini adalah seekor makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keunikannya masing-masing. Dan kamu pasti akan paham mengenai hal itu." Kura-kura kecil tetap tidak bisa. "Ibu, aku itu nggak paham dengan apa yang ibu katakan." Dan pada pagi harinya, semua hewan sudah bersiap untuk mengikuti lomba. Tetapi di situ tidak terlihat hewan yang banyak. Kemudian guru mereka si harimau berkata, "Kancil, di mana Kancil?"
Ternyata kancil tidak berangkat karena hari itu dia diajak oleh ayahnya untuk menuju ke pantai. Burung elang, di mana ya? Ternyata hari ini burung elang izin karena dia mau menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan anaknya atau menetas dari telurnya. Hei kuda, kuda di mana kuda? Hari ini kuda izin karena rumah kuda sedang kebakaran. Dan sekarang tinggallah si monyet dan si kura-kura. Karena yang lainnya tidak ada. Oke, si kera berkata kepada gurunya si harimau, Pak guru harimau, sudahlah nggak usah kita lomba karena pemenangnya sudah tahu, yaitu aku. Masa kura-kura bisa menang melawan aku? Dia kan jalannya lambat. Mendengar kata-kata pedas itu, si kura-kura tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menangis tanpa bersuara. Tetapi harimau berkata, tidak boleh begitu monyet, ini adalah kompetisi. Oleh karena itu, kalau kalian sudah siap untuk mengikuti kompetisi, maka kita akan mulai kompetisi ini. Si monyet tetap dengan santainya dia berkata, hahaha, Pak Guru Harimau, saya pasti yang bakalan menang. Nah, oleh karena itu, harimau berkata, baiklah si kura-kura, apakah kamu bersedia untuk ikut lomba? Kura-kura tetap diam sambil menangis tidak menjawab. Harimau berkata lagi, kura-kura, kamu harus semangat dan percaya diri dengan diri kamu. Jadi, Pak Guru hari ini mau bertanya lagi. Apakah kamu ingin ikut lomba ini? Kemudian si kura-kura tadi pun akhirnya teringat dengan nasihat ibunya. Kalau dia adalah makhluk yang unik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, si kura-kura pun akhirnya menjawab, iya, Pak Guru Harimau, aku mau ikut. Baiklah kalau begitu. Pada hitungan ketiga, kalian semua akan melakukan lomba untuk menuju ke puncak bukit. Oke, apakah kalian sudah siap? Monyet, apakah sudah siap? Sudah siap. Kura-kura, apakah sudah siap? Sudah siap. Baiklah kalau begitu. 1, 2, 3, mulai. Perlombaan pun dimulai. Si monyet sambil tertawa-tertawa, dia meloncat dari pohon ke pohon sambil berkata mengejek si kura-kura. Hai kura-kura, kamu tidak akan menang karena kamu jalannya sangat lambat. Kemudian si monyet itu pun terus meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Si kura-kura, dia tahu kalau dia tidak bisa secepat monyet, tetapi dia terus berjalan. Aku akan terus berusaha. Aku akan terus berusaha meskipun aku kecil, aku akan sungguh-sungguh untuk bisa. Nah, perlombaan pun dimulai sudah lama sekali dan akhirnya sekarang si monyet sudah sampai di bawah gunung. Nah, di situ dia melihat ada pohon pisang yang sedang berbuah dengan sangat lebat. Karena itu, si monyet pun berpikir, lebih baik aku makan pisang dulu. Kan kura-kura belum sampai sini. Paling nanti malam juga baru sampai sini. Akhirnya si kera pun berpesta memakan buah pisang. Sampai akhirnya perutnya kenyang dan dia pun tertidur. Kemudian sore harinya si kura-kura dengan keringat yang deras di tubuhnya, dia menyusul si monyet berada di bawah gunung itu dan dia melihat kalau ternyata si monyet sedang tidur. Ya, ini kesempatan aku untuk menyalip si monyet. Kemudian si kura-kura tadi menyalip. Tak lama kemudian, si monyet pun bangun.
Dan dia kaget karena si kura-kura telah menyalipnya. Akhirnya dia pun panik, dia pun berlari dengan sangat cepat sambil mengejar si monyet. Dan dia yakin pasti akan berhasil mengejar kura-kura. Dan betul, tidak lama si monyet pun berhasil menyalip si kura-kura. Sambil ketawa dia berkata, "Hai kura-kura, dasar kamu tidak bisa mendahului aku." Kemudian si monyet pun kemudian langsung menuju ke atas. Dan sekarang sudah sampailah di tempat finish. Ternyata di atas gunung itu ada sebuah danau. Monyet pun bingung, gimana ini caranya supaya aku bisa sampai ke sana? Dia mondar-mandir ke kanan, ke kiri, kemudian dia mencoba lagi. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak berani menyeberang ke sana. Si kura-kura pun muncul. Kemudian dia tersenyum pada si monyet. Dan kura-kura berkata, "Monyet, kenapa kamu tidak segera finish?" Monyet hanya diam saja. Dia tidak mau mengakui kalau dia tidak bisa berenang. Akhirnya, si kura-kura pun langsung menuju ke danau tersebut. Dia berenang dan sampai di tengah-tengah sambil berkata, "Ayo monyet, kejar aku." Si monyet pun kemudian panik. Akhirnya dia memberanikan diri dan dia berenang mencebur di danau tersebut. Padahal dia tidak bisa berenang. Akhirnya dia pun tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Dan akhirnya si kura-kura pun akhirnya kembali menuju si monyet dan menolong monyet tersebut untuk sampai di tempat finish. Di sana ternyata sudah ada harimau. Dan harimau berkata kepada monyet, "Baik, monyet dan juga kura-kura. Hari ini sudah diumumkan bahwa dalam lomba ini yang menjadi pemenangnya adalah kura-kura." Dan semua hewan yang ada di sana pun bertepuk tangan. Si kera sambil malu-malu, dia berterima kasih kepada si kura-kura. "Maaf ya kura-kura, selama ini aku selalu mengejekmu. Ternyata kamu malah menolongku." Kemudian kura-kura berkata, "Iya, tidak apa-apa si monyet. Karena kita itu semuanya unik. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Dan yang penting adalah kita tidak boleh dendam." Kemudian harimau pun berkata sambil menepuk pundak si kura-kura, "Bagus kura-kura. Jadi kita tidak boleh mengejek makhluk lain, hewan lain, karena dia itu tidak memiliki kemampuan yang kita miliki. Karena sesungguhnya kemampuan mereka itu pasti akan berguna pada situasi dan kondisi yang tepat. Dan jangan pernah marah, jangan pernah benci, dan jangan pernah dendam kepada orang ataupun hewan yang menyakitimu." Oke, baik, cerita ini sudah sampai pada tahap akhir. Silahkan bisa subscribe channel YouTube ini untuk mendengarkan cerita-cerita kami menarik yang lain di channel YouTube Cerita Dongeng Ali. Silahkan tonton video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.